Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Alwi Ramadan Mutagalung. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir, tepatnya di Kecamatan Medan Perjuangan, di Jalan Mapilindo. Inilah berita selengkapnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Bapak kira-kira bisa saya wawancari sebentar? Boleh, boleh. Oke Pak, baik. Pertanyaan yang pertama Pak, kapan peristiwa ini terjadi Pak? Peristiwa banjir ini terjadi di hari ini ya, tanggal 8 Desember. Tepatnya di jam 12 tadi sebelum zuhur Mas. Jam 12 sebelum zuhur ya Iya. Pak? Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, mengapa banjir ini bisa terjadi Pak? Kalau banjir ini bisa terjadi sebenarnya walaupun di musim hari ini, di musim bulan ini kita musim hujan, Ya. enggak pun musim hujan, kalau misalkan di musim-musim lain ada hujan deras, wilayah lingkungan kita ini kalau hujan deras sering terkena banjir Mas, disebabkan karena paretnya itu terlalu kecil dan terlalu banyak orang-orang yang membuang sampah seperti itu. Dan kebetulan kondisi rumah kita ini berdekatan dengan parit. Jadi rumah kita inilah yang paling sering terkena dampak banjir karena kita pas berdekatan dengan parit. Jadi air yang meluap dari parit itu masuk dalam rumah kita salah satunya. Ya, baik Pak, terima kasih. Berarti penyebabnya itu bisa dikatakan ada dua ya Pak. Pertama, banyaknya masyarakat sini yang buang sampah sembarangan. Kedua, meluapnya air parit gitu ya Pak. Yang ketiga, apa saja sih yang menjadi kerugian ketika terjadi banjir di rumah Bapak? Kalau terjadinya banjir di rumah saya, kami biasanya kalau melihat curah hujan yang sudah tinggi, Ya. dari keluarga pribadi sudah sudah mengamankan barang-barang yang berharga. Oh iya Pak. Barang-barang yang berharga, kalau barang-barang yang berharga kita sudah kondisikan. Tetapi sering terjadi itu barang-barang seperti tilam-tilam kita gitu kan. Ya. Perlengkapan-perlengkapan tidur lah. Ya, Pak. Itu belum bisa kita selamatkan seluruhnya. Jadi salah satu kerugian kita di bagian perlengkapan tidur saja, Mas. Perlengkapan tempat tidur aja ya Pak. Oke Pak, langsung ke pertanyaan keempat. Siapa saja yang terkena dampak peristiwa banjir ini Pak? Kalau terkait siapa saja yang terkena dari bencana banjir ini, kalau di wilayah rumah saya Iya Pak. ataupun kompleks saya, lingkungan Mapilindo, ada beberapa rumah, tetapi seluruhnya mayoritas rumah itu terkena dampak banjir. Semua ya Pak. Nah, bagi yang rumah-rumah yang tidak terkena dampak banjir, itu mereka meninggikan tanahnya di rumah-rumahnya itu dikarenakan mereka sudah mengantisipasi apabila sudah terjadi banjir, rumah mereka tidak terkena gitu loh. Jadi pada umumnya kalau terjadi banjir ataupun curah hujan yang sangat tinggi, rata-rata di lingkungan saya rumahnya terkena banjir, Mas. Itu ya Pak. Oke Pak. Terus kira-kira bagaimana solusi yang Anda berikan agar peristiwa ini dapat kita hindari? Yang pertama pastinya solusi yang pertama untuk mengingatkan Ya. kesadaran manusia kita ini bahwasanya biasakan buang sampah itu pada tempatnya. Harapan saya yang kedua itu Mas, kalau bisa pihak pemerintah sendiri yang bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, kalau bisa mereka kesigapannya itu cepat tanggap terhadap antisipasi bencana banjir yang seperti ini. Jangan lagi menunggu curah hujannya tinggi baru terjun gitu kan. Kita kasihan masyarakat. Karena masyarakat tidak mempunyai fasilitas seperti selengkap dari pihak BPBD, pihak tim SAR gitu kan. Mereka hanya mempunyai kedua tangan aja kan gitu. Jadi kalau bisa pedulilah dengan cepat pihak pemerintah mengkoordinir dari BPBD dan Basarnas agar terkondisikan peristiwa banjir bandang ini gitu terhadap masyarakat kita yang terkena korban seperti itu. Baik Pak, berarti harapan terbesar Bapak kalau bisa pemerintah cepat tanggap lah ya Pak. Cepat tanggap. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu. Saya izin undur diri. Terima kasih ya Pak.